Aki yang tahap besok di barat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar ibadah satu menit di rumah beberapa Papua. Untuk itu saya persilakan petugas security dapat. Kita masih tahap persiapan ibadah. Pagi ini kita mulai ada bersama-sama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Saya percaya ini bukan karena Tuhan mengajarkan kita, tapi semua akan membahas. Kita masuk di rangkaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih. Puji Tuhan, boleh ada bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang luar biasa. Dan dalam ibadah pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebelum kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Saya pendeta Devudi. Puji Tuhan, berpagi dari masa muda untuk melayani Tuhan. Saya orang agar bapak saya Upang Timur, bapak saya Jayapura, dan istri saya di media sosial, di Facebook, di TikTok, foto saya yang saya ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam Kolose pasal yang 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Yang sudah dapat keterangannya? Haleluya. Kita bagi bersama-sama, kita baca dengan suara yang nyaring. Orang yang diberkati, tentu dengan sukacita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senang hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang keempat, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Baca dari Kolose 3. Perbuatlah dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai umat. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya percaya ini sudah sering kita dengar, tapi saya juga percaya bahwa pagi hari ini ada pembelajaran Tuhan, ada nasihat Tuhan buat kita semua. Tanpa menggurui sebagai yang saya ini firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk menjalani aktivitas pekerjaan kita, untuk hidup melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara,
bukan jadi kompor, bukan kompor yang kaya. Kalau bisa ada kompor di sini, bukan kompor kaya. Saya kita lagi karena kita lupa bahwa saya sudah ikut menerang orang di sekitar. Dia kehidupan kita, orang menemukan Kristus. Maka firman kamu adalah saudara Kristus yang terbuka. Kamu adalah terang dunia, terang dunia. Lewat kehidupan kita, orang boleh memuliakan Bapa di surga. Amin. Itu sebab yang pertama, kita harus jadi. Yang kedua, saudara, tapi semua orang Kristen adalah apa? Hamba Tuhan. Saudara, saya bicara ayat 24 berkata, Kristus adalah pemandang. Kamu, saya dan saudara adalah hambanya. Saudara, ini harus menjadi kesadaran iman buat saya dan saudara. Kehidupan kita, baik sebagai suami istri di rumah orang tua, sebagai pekerja, pegawai, pimpinan dan lain sebagainya, kita adalah hamba Tuhan. Amin. Bila bagi diri saya hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Masalahnya orang kecil, sama-sama yang saya bilang saya hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Amin. Saya doakan kita nama Tuhan dimuliakan. Saudara, ini harus menjadi pengingat buat saya dan saudara setiap saat, setiap hari. Di rumah tangga kita adalah hamba Tuhan. Sehingga perkataan kita bukan perkataan menuntut. Istri, anak, kedua, RW. Saya rasa saudara benar bahwa Tuhan tidak pernah menutupi manusia. Waktu ada dan Hawa dalam dosa Tuhan menutupi ada dan Hawa. Dosa yang menuntut ada dalam kehidupan manusia. Saudara baca dalam Kejadian pasal 3. Yang tertutup itu cuma 2. Yang tertutup apa? Tertutup Allah dan dia meraih. Dan yang kedua apa? Tertutup mata anak kata kau. Ada yang ini salah, yang itu apa? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan Hawa. Jadi kita sebagai Bapak Ibu sebagai ayah saya, pimpinan, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segala. Ini menjadi ciri dari kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia melihat segala pekerjaan. Sehingga kita kerja dengan hati akan Tuhan. Kita kerja dengan hati-hati. Saya berdoa dan saya berharap iman percaya bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Amin. Kita adalah orang Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Amin. Saya hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Haleluya. Saudara, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, Paulus mengingatkan, Paulus mengajar kepada umat Tuhan yang ada di sana dan bagi setiap kita bahwa apapun pekerjaan kita, kerjakanlah seolah kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita juga mendapatkan apa? Mendapatkan kehidupan Kristen menjadi berbeda. Karena kita tahu bahwa hidup kita, pekerjaan kita, apapun kata Tuhan, kita melakukan kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada dua kebenaran saya ingin kita menjadi pengingat terang bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu bahwa kita menulis di apapun juga yang kamu perbuat. Saudara, itu menyebabkan apapun itu. Apakah hanya pekerjaan pelayanan gereja itu yang disebut dengan apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan? Saudara, pekerjaan saudara sebagai ASN, apakah itu sudah termasuk dalam kaitan apapun juga yang kamu
dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Amin. Karena kita bilang, kami melakukan yang seperti itu Tuhan. Saudara pelayan juga ada di rumah ini. Bukan kalau kita ibadah di rumah, atau kita ada di meja kerja kita, waktu kita ada di rumah kerja kita. Saya berdoa biar firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa apapun yang kita kerjakan, kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Menjadi pelayan kita untuk Tuhan, bagi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kesadaran ini yang akan menolong kehidupan kita, membuat kita menjaga setiap langkah-langkah. Tuhan, bahasa Indonesia masa kini. Kita bunyi begini, pekerjaan apa saja yang diberikan Allah kepada pekerjaan apa saja yang diberikan kepada saya, saudara, itu kita kerjakan dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, seolah-olah Tuhanlah yang apa? Yang kita layani. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup digunakan kalimat begini, kerjakanlah segala tugas saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan apa? Segala hati. Kerjakanlah segala tugas saudara. Jadi kita sebagai Bapak Ibu sebagai ayah saya, pimpinan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan segala hati. Ini menjadi ciri dari kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melihat segala pekerjaan. Sehingga kita kerja dengan aku akan Tuhan. Kita kerja dengan hati-hati. Seperti tadi kalimat saya, bahwa tidak semua orang, tapi semua orang adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba rumah. Kalau kita hamba Tuhan, Tuhan akan menolong kita yang firman, memberi nasihat, memberi tuntunan, menjaga setiap langkah-langkah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia itu lewat kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, menjadi berkah bagi orang lain di sekitar. Apapun bidang, mari jadi kita sadar kita bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, pada orang kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ayat ini dalam surat Paulus perjanjian Paulus bukan hanya bicara tentang pekerjaan kita, tapi kehidupan rumah tangga juga kita melakukannya seperti itu. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai seorang pegawai, kita melakukannya seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebenarnya keadaan hari ini mempengaruhi kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Pengaruh ekonomi, pengaruh potongan-potongan dan lain sebagainya. Banyak orang bilang pemerintah itu kerja sesuai dengan apa yang itu bayar. Kalau itu dibayar 50, itu kerja 50. Kalau itu dibayar 30%, itu kerja 30%. Saudaraku, saya berdoa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sebab dari Tuhan kita juga mendapatkan. Amin. Tuhan yang akan berdoa.
kepada Tuhan. Kita hanya berdoa, ayah yang jahat dan malas. Atau Tuhan berkata, hamba-Ku yang setia, mari masuk dalam Yesus. Saudaraku, Daniel dalam kota yang dibuang di bawah sini. Saya mau bilang saudara, cerita Daniel yang paling terkenal adalah cerita apa? Cerita dia dibuang di bawah sini. Betul tidak? Kita berbicara tentang Daniel, kita pasti apa? Dia dibuang di bawah sini. Imannya sekali itu dianggap menjadi satu celah kesalahan bagi dia. Tapi Tuhan jadikan kesaksian yang abadi untuk anak Tuhan sampai hari. Saudara, Tuhan sedang rindu untuk mencari orang-orang yang punya hati seperti Sandra dan Esther. Tuhan sedang cari orang-orang yang punya hati, yang hidup seperti Daniel, mempertahankan iman untuk terus bertahan bersih kerja seperti itu. Tuhan sedang cari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan, aku mau menyenangkan. Kita sudah percaya. Ini berbenci banyak orang yang terpelajar. Tapi saya ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan seluruh ASN, kita benar pintar, cerdas, seperti Daniel, untuk sangat pintar, cerdas. Dan yang dipercaya dari kerajaan satu kepada kerajaan lain, raja yang satu kepada raja lain, karena dia berhikmat dan berbiasa. Teman-teman sekerja Daniel berusaha cari kesalahan Daniel. Alkitab menulis mereka tidak mendapati cuma satu, yaitu ketaatannya beribadah kepada Tuhan. Alkitab menulis Daniel 3 kali sehari datang bersujud kepada Allah. Itu yang dijadikan alasan. Hari ini saudara jangan bekerja, teman-teman aku bilang aku ibadah terus, ibadah hari ini ibadah, sekarang harus ibadah lagi. Tidak ada yang bilang, oh ini kayak pendeta saja, oh kayak macam ini saja. Tapi hari-hari ini Daniel aku bilang, ada di antara saudara. Dan mulai terakhir ini seperti itu persoalan ini. Dia bukan kisah tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi hari ini dia bisa melihat kenapa? Karena ada iman Tuhan. Dan dia sedang bilang hari-hari ini dan Tuhan hidupkan dari anak maupun teradu akan memberkati bangsa-bangsa. Dimulai dari saya dan saudara. Daniel tahu kisahnya. Saudara dia dibuang ke gua sini. Kenapa Daniel dibuang ke gua sini? Yang dibawa untuk bekerja dalam pemerintahan. Dan juga Yesus. Satu kali yang kita sedang dirikan aku dan semua orang harus menyembah. Tapi bagi orang yang mereka punya iman, mereka punya kekayaan kepada Tuhan. Hukum Tuhan bahwa mereka tidak boleh menyembah patuh dalam bentuk apapun. Tapi taruhannya, yaitu mereka masuk dalam kita menulis iman mereka tetap begitu. Mereka berkata kepada desa baca, engkau perlu di mana? Kami tidak menyembah patuh. Kalau ada yang sudah menolong kami, dia pasti korban. Tapi kenapa hari ini kita jadi Kristen? Karena Tuhan yang sudah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patuh. Amin. Saudara ini sangat bisa menyenangkan kami. Tapi iman yang sejati tidak akan berubah sekalipun dia ini. Amin. Iman yang besar bisa menyenangkan dulu, tapi iman yang sejati tetap percaya bahwa Tuhan yang dia layani akan
dalam terjemahan Sederhana Indonesia Edisi ketiga bilang, kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Saudara, ini harus menjadi kesadaran. Kamu sesungguhnya, saya dan saudara sesungguhnya sedang melayani Tuhan, bukan hanya manusia. Sehingga kita kerja, kalau kita lakukan sekali kita tidak kerja, apalagi Tuhan kita bos satu kita kerja karena kita tahu mata yang lihat di mana saya selalu memahami setiap pekerjaan kita dan memberikan kita untuk amin kita cinta kamu sebenarnya sedang melayani. Saudara, kalau kita berisi dengan banyak tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjadi teladan iman buat kita, ada Raja Salomo, ada Daud, yang siap kita beri firman. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar pokok-pokok doa yang ada. Bersama mari kita semua boleh sama-sama berdoa. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang meminta dalam nama Tuhan, Tuhan dengarkan dengan jawab. Jadi bukan hanya Pak Pendeta saja berdoa, tapi kita semua berdoa. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau luar biasa atas kehidupan kami. Kami boleh beribadah, memuji menyembah Engkau, mendengar firman yang mengingatkan. Saya melihat anakku, aku memberi pekerjaan ini, untuk pekerjaan ada. Kamu berdoa pribadi, baik dari pimpinan, semua staf yang ada. Tuhan tolong kami Bapak. Tuhan tolong kami. Kami bekerja seperti untuk Tuhan, sesungguhnya untuk Tuhan. Ini menjadi pelayanan kami Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan beri kami ketulusan hati untuk bekerja dengan jujur di atas tanah ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan tolong setiap mereka. Firman-Mu menolong mereka. Firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan mereka. Untuk setiap staf yang ada ASN, semuanya Tuhan berkati.
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini pelayanan kami kepada Tuhan, dan kami akan memperoleh upahnya dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sudah Bolehkah sekali lagi sama-sama dengan saya bilang, saya adalah hamba Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Bukan hambatan Tuhan. Saya jadi pelita, bukan tukang rumput. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita akan mendengar persembahan dari vokal grup